Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah, ala nikmatil imani wal islam, ala nikmat sihah wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Ani Mar'atul Hamidah MPDI selaku dosen pembimbing, kepada teman-teman yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang materi kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat manfaat, ilmu yang kita dapat bermanfaat, barokah fitini wa dunya adal akhirah. Ilahi anta musidi wa ridhaka matlubi umi wa bi ridallahu li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 5 tokoh cendekiawan, yakni Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Mustafa Kemal Atatürk, dan Fazlur Rahman. Tema-tema yang kita bahas yaitu Imam Al-Ghazali. Kita akan bahas tentang sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah kita akan bahas tentang pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapat Muhammad Abduh tentang ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Yang keempat selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Kita akan membahas tentang pendapatnya yaitu antara sekularisme, Islam, dan westernisasi. Selanjutnya kita akan membahas tokoh Fazlur Rahman tentang membuka pintu ijtihad. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki tren untuk membagikan kembali ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafsi, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan yang kamil atau insan yang sempurna. Salah satu unsur utama membentuk insan kamil adalah akhlak atau karakter. Ada beberapa metode yang sering kita temui dan dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama adalah keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nasihat atau ibroh. Yang ketiga, berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Yang keempat, drill atau pembiasaan yang baik. Tentunya jika sudah terjadi spontanitas dalam kepribadian kita, maka itulah akhlak kita. Contoh, latahnya orang jatuh atau latah kaget, baiknya dia mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, ya kan? Atau kalimat thayyibah yang baiklah yang lainnya, bukan malah terucap kata-kata buruk, daksu, bahasa Inggris, bahasa Arabnya sama, seperti misuh dan lain-lain. Itu adalah contoh kecil yang sering kita temui di sekitar. Yang kedua, kita akan membahas tentang Ibnu Taimiyah, adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan. Secara sosio-historis, latar belakang pemikiran beliau adalah kondisi masyarakat Islam pada zamannya yang cenderung bertaklid buta, jumud, dan lebih berfokus pada hasil-hasil pemikiran ulama terdahulu tanpa mengkritisi hasil, mengetahui proses, dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan. Hal ini menimbulkan pergeseran dan kebekuan pemikiran atau stagnansi keilmuan. Prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah reformulasi pendidikan Islam, yakni pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofisnya, yaitu berbasis Al-Quran dan hadis. Jadi, bagaimana konsep pendidikan Islam yang ideal? Nah, konsep pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya difahami secara tekstual, secara perlihatan saja, secara teks, pada ranah kognitif saja, namun harus mampu memaknai keilmuan Islam secara komprehensif dan integral, sehingga mampu menjadikan insan yang dapat
yang dapat mengembangkan potensi keilmuan dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah serta khalifah di bumi. Lalu bagaimana relevansinya pada dunia pendidikan saat ini? Nah, khususnya di Indonesia yang sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013 atau K13, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya ketersinambungan antara materi PAI dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contoh, mata pelajaran PAI yang diganti menjadi mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diganti menjadi PAI dan budi pekerti. Nah, mapel PAI yang diganti menjadi PAI dan budi pekerti. Proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi untuk mengasah kemampuan kognitif, namun juga mengasah kompetensi sikap dan psikomotorik atau pekerjaan langsung, tidak hanya tekstual tadi. Tokoh yang ketiga, kita akan membahas tentang Muhammad Abduh. Beliau adalah seorang pembaharu Islam yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi bukan hanya wajib mempelajari ilmu agama saja, namun juga mempelajari ilmu-ilmu sains, teknologi, dan ilmu alat lainnya agar dapat tercapai progres atau tujuan dari keilmuan yang seimbang. Pemikiran beliau dalam salah satu karyanya yang pada kitab Risalatut Tauhid, bahwasanya ketauhidan memang harus didukung dengan fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh serta mampu semakin memperkuat keimanan seseorang makhluk kepada sang kholiknya, sang pencipta, dan menunjukkan cara bersikap kepada sesama makhluk, belum minan nas, hubungan antara manusia. Beberapa referensi yang kita temui terkait pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal inti muatan kurikulum pendidikan Islam, yakni yang pertama akidah Islam, yang kedua ada fikih, yang ketiga ada akhlak, yang keempat ada sejarah peradaban manusia. Pembaharuan terkait metode pembelajaran yakni lebih kepada metode pemahaman konsep, dialog, dan tanya jawab agar mampu memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas pemikiran, wawasan, serta memberikan atensi positif dan membangun komunikasi yang baik. Sebagaimana yang telah didiskusikan terkait relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam, dengan konsep pendidikan Islam kekinian, di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contoh, MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain agama Islam ada jurusan yang lainnya. Selain itu ada pesantren sains, itu di Jombang yang juga menyeimbangkan pendidikan Islam dengan ilmu sains teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh cendekiawan yaitu Kemal Atatürk, seorang pembaharu di negara Turki yang membawa Turki pada kemajuan peradaban yang sangat pesat karena pemikirannya yang berkiblat pada kemajuan peradaban barat dari segala sisi kehidupan, baik sistem pemerintahan kenegaraan dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, yang disebut westernisasi. Selain itu, Mustafa Kemal juga merupakan sosok yang menjadikan paham sekularisme dalam agama, utamanya Islam, di mana beberapa sumber mengatakan bahwa ia menghapus segala hukum syariat Islam yang berlaku di Turki dan menggantinya dengan hukum negara, menyamaratakan bagian dalam pewarisan, melegalkan kebebasan, dan sebagainya. Tentunya hal ini memicu dekadensi moral karena hilangnya ikatan moral yang diajarkan dan ditanamkan oleh nilai-nilai agama. Terkait paham sekularisme ini, mengutip dari pendapat Yusuf
Qardawi mengenai Muslim geografi, yakni orang yang hidup di dunia Islam namun pemikiran mereka tidak Islami. Begitu. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, kita akan bahas tentang tokoh cendekiawan yang bernama Fazlur Rahman. Ini beliau membuka pintu ijtihad. Pada masa itu pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaharuan yang bersifat dinamis, karena banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Dari sinilah Fazlur Rahman mulai menggaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya bagi Fazlur Rahman sangat perlu adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, kemudian diolah dengan dalil akli atau ijtihad dan ijtihad ulama, dan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah. Jadi dinamika hukum harus tetap dilaksanakan sebab problematika umat Islam pasti akan semakin meluas, berkembang, dan berbeda di setiap tempatnya. Gitu. Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur maksudnya adalah ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada setting situasi, kondisi, dan masa di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengecek asbabun nuzulnya, atau hadis relevan dengan mengecek asbabul urutnya. Pergerakan maju maksudnya adalah tindak lanjut dari refleksi asbabun nuzul ayat Al-Quran atau asbabul wurud suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Contoh relevan teori ya, Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia, salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi bisa menggunakan banyak metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen kepada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya dosen yang harus aktif, mahasiswa memiliki potensi yang beragam. Maka pada pembelajaran daring menjadi kesempatan mahasiswa mengaktualisasikan potensi sesuai fitrahnya. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar mendengarkan dosen ceramah, tetapi mahasiswa juga secara mandiri aktif memahami, menganalisis, membaca, menulis karya ilmiah, mengadakan eksperimen, menanggapi dan ikut aktif dalam setiap diskusi serta pengembangan bakat yang dimilikinya. Sekian penjelasan saya kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.